Salam sejahtera, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara, sahabat renungan harian di mana saja berada. Jumpa kembali dalam renungan harian di hari Selasa tanggal 13 Mei 2025. Sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Sang Sumber kehidupan. Bersyukur atas hari yang Engkau karuniakan bagi kami. Kami mohon kiranya Engkau terus menuntun kami pada kebenaran. Firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Kuasai hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, agar kami pun setia menghidupi firman-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai ayat 35. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang tinggal di Lida. Di situ didapatinya seseorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangkitlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangkitlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Amin. Tema renungan kita ialah Eneas, Yesus menyembuhkan engkau. Atau dalam bahasa Toraja dikatakan, Eneas, napomalekeko Yesus Kristus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada waktu itu Petrus menemui orang-orang percaya di Lida. Petrus bertemu dengan seorang yang sudah 8 tahun menderita lumpuh. Ia bernama Eneas. Eneas adalah orang yang percaya kepada Yesus. Petrus berkata kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskan tempat tidurmu." Seketika itu juga Eneas sembuh. Saudara-saudara, Petrus membawa nama Yesus ketika melakukan mujizat. Ia memberi kelegaan kepada Eneas hanya dengan satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Petrus sesungguhnya berpeluang untuk menyombongkan diri dan berlagak punya kuasa. Namun itu tidak dilakukan karena Petrus tahu bahwa pelayanannya harus berpusat pada Kristus. Yesus Kristus berkarya sangat dahsyat bagi orang yang dikasihinya. Saudara-saudara, bukankah orang-orang percaya kadang terjebak dengan situasi yang demikian? Ketika beroleh kesempatan untuk berkarya, mulai menggeser nama Yesus dan diganti dengan namanya. Apapun capaian manusia, haruslah tetap berpegang teguh pada Kristus adalah pusat. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita belajar kepada Petrus. Eneas menjadi sembuh, tetapi bukan Petrus yang disanjung, melainkan orang percaya di Lida menjadi berbalik kepada Tuhan. Datanglah kepada Yesus Kristus, maka engkau menjadi sembuh seperti Eneas. Yesus akan memberi kelegaan kepadamu. Jika saudara-saudara sedang sakit saat ini, sudah bertahun-tahun konsumsi obat-obatan siang malam, jangan putus harapan. Mujizat Tuhan nyata. Apapun pergumulan atau persoalan hidup yang sedang engkau jumpai, berharaplah kepada Sang Juru Selamat, maka engkau menjadi sembuh. Engkau dipulihkan. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, sejenak kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami oleh firman-Mu, agar sebagai orang yang percaya,
Kristus adalah pusat kehidupan kami. Dan kami mohon, kiranya melalui kehidupan kami pun, hidup pada kebenaran, hidup yang teguh dalam iman kepada Kristus, maka kami percaya hidup kami dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, dengan ruang dan waktu ini kami diberi kesempatan untuk berharap kepada Tuhan dalam doa dan pengharapan. Kiranya semua kami diberkati oleh Tuhan. Apapun keadaan masing-masing kami yakin Engkaulah Tuhan yang akan senantiasa menopang, memberi kekuatan kepada kami, melewati setiap hal dan dalam segala situasi. Diberkatilah kehidupan orang tua kami, diberkatilah anak-anak kami, diberkatilah kiranya usaha pekerjaan ataupun juga pelayanan yang dilakukan, kiranya semua menjadi kemuliaan bagi Tuhan saja. Diberkatilah anak-anak muda kami dalam menjalani masa muda dengan segala harapan dan perjuangan mereka. Diberkatilah mereka yang sedang sakit, mereka yang berduka cita, mereka yang berbeban berat. Tuhanlah sumber kelegaan, memberi kekuatan dan semangat iman untuk terus menjalani kehidupan ini. Diberkati dan disempurnakanlah sukacita saudara-saudara kami dalam pertambahan usia ataupun apa yang boleh dicapai dalam kehidupan ini. Tuhan dimuliakan. Diberkatilah bangsa kami, diberkatilah pemimpin-pemimpin kami, juga diberkatilah gerejamu dalam kehadirannya di tengah-tengah dunia ini, dalam panggilan, persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Dimuliakanlah namamu di sepanjang hari yang Engkau karuniakan bagi kami ya Allah. Kami mohon Engkau menjaga melindungi kami, dan kami pertaruhkan kehidupan kami hanya di dalam kuasa-Mu. Ampuni dosa kami, sempurnakanlah doa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Teruslah semangat dalam iman kepada Kristus, bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus berkati.